Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang pengaruh sarapan terhadap tingkat konsentrasi mahasiswa D3 Akuntansi 2021. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rasul Calik, yaitu dengan Patrick Ruby Bonggal dan Saskia Aulia Sapitri. Next. Kata sarapan berasal dari kata sarap yang diberi akhiran. Kata sarap atau menyarap adalah kata kerja yang berarti makan sesuatu pada pagi hari. Dalam bahasa Inggris disebut breakfast. Kemudian setelah diberi akhiran menjadi kata benda memiliki arti makanan pagi hari. S. Wojo Wasito, Kamus Umum Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, Bandung, Pengarang 1982, C 6H315. Menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sarapan yaitu makanan yang dimakan pada pagi hari sebelum beraktivitas yang terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk dan makanan kudapan. Jumlah yang dimakan kurang lebih 1/3 dari makanan sehari dan mengkonsumsi sarapan biasanya dilakukan secara teratur setiap hari antara pukul 6 sampai pukul 9. Manusia membutuhkan energi untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak, protein yang ada di dalam bahan makanan. Manusia membutuhkan sarapan pagi karena dalam sarapan pagi diharapkan terjadinya ketersediaan energi yang digunakan untuk jam pertama melakukan aktivitas. Akibat tidak sarapan pagi akan menyebabkan tubuh tidak mempunyai energi yang cukup untuk melakukan aktivitas terutama pada proses belajar karena pada malam hari tubuh tetap berlangsung proses oksidasi guna menghasilkan tenaga untuk menggerakkan jantung, paru-paru, dan otot-otot lainnya. Sarapan pagi menjadi sangat penting karena kadar gula darah akan menurun sehingga 2 jam setelah seorang bangun tidur. Jika mahasiswa tidak sarapan, dia biasanya akan merasa lemas atau lesu dalam tengah hari karena gula darah dan tubuh sudah menurun. Sarapan pagi merupakan makanan yang dimakan di pagi hari. Sarapan pagi mempunyai peranan penting bagi mahasiswa. Mahasiswa yang terbiasa sarapan pagi akan mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada yang jarang atau tidak sarapan. Next. Manfaat sarapan. Menurut Komsam 2010, ada 2 manfaat yang diperoleh kalau seseorang melakukan sarapan pagi, antara lain 1. Sarapan pagi dapat menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. Dengan kadar gula darah yang terjamin normal, maka gairah dan konsentrasi kerja bisa lebih baik sehingga berdampak positif untuk meningkatkan produktivitas. 2. Pada dasarnya, sarapan pagi akan memberikan kontribusi penting akan beberapa zat gizi yang diperlukan tubuh sehingga seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ketersediaan zat gizi ini bermanfaat untuk berfungsinya proses fisiologis dalam tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh Patrick Ruby Bonggal. Selanjutnya ada zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup, lengkap, dan seimbang, harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral serat-serat. Zat gizi memiliki pengertian ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Zat gizi yang menghasilkan energi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga zat itu disebut dengan zat tenaga. Ada juga zat pembangun untuk pertumbuhan dan penelitian jaringan tubuh. Zat ini pada umumnya terdapat dalam protein. Kemudian untuk mengatur dan memperlancar kerja tubuh manusia memerlukan zat pengatur. Zat ini adalah lemak, vitamin, dan mineral. Next. Konsentrasi belajar dan tipe-tipe belajar.
konsentrasi belajar. Konsentrasi dalam bahasa Inggris disebut concentration, berarti pemusatan. Dalam Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan dikarang oleh Dr. Randes Haji Mursal DKK menyebutkan bahwa konsentrasi adalah pemusatan fungsi jiwa terhadap suatu masalah atau objek. Belajar sering didefinisikan sebagai perubahan yang secara relatif berlangsung lama yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Ada sebagian orang yang berpengalaman bahwa belajar adalah semata-mata pengumpulan materi pembelajaran, dan ada pula yang memandang belajar sebagai latihan, seperti latihan membaca dan menulis. Pengertian tentang belajar tersebut di atas hanyalah umumnya yang dikenal oleh banyak masyarakat. Tipe-tipe belajar. Dalam proses belajar dikenal beberapa macam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dalam aspek materi dan metode maupun dalam aspek tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Keanekaragaman jenis belajar ini muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan manusia yang juga bermacam-macam. Di antaranya adalah belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar pemecahan masalah, belajar rasional, belajar kebiasaan, belajar apresiasi, dan belajar pengetahuan. Next slide. Dua faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu, di antaranya tekad yang kurang kuat untuk belajar, sifat emosi, reaksi terhadap lingkungan. Misalnya kita memiliki dua orang teman sedang berbisik-bisik, kita akan merasa sedang membicarakan kita padahal tidak. Haus, lapar, kurang sehat, target kerja yang kurang realistik, masalah pribadi, dan rasa dosa atau rasa bersalah karena suatu hal. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri individu, yaitu suara gaduh, teman, dan orang di sekitar kita yang bertanya atau mengajak bicara. Tempat belajar yang menghadap jendela atau jalan. Tidak tersedianya alat-alat yang diperlukan, kondisi meja, kursi, suhu kamar, dan ruang belajar. Dan cara menyusun jadwal dan urutan belajar. Faktor kelelahan juga dapat menyebabkan penurunan konsentrasi. Kelelahan dapat merupakan akibat aktivitas fisik dan mental. Kelelahan fisik dalam belajar jarang terjadi, kecuali jika belajar berjam-jam tanpa henti. Kelelahan mental sering terjadi dan merupakan penyebab penurunnya konsentrasi secara umum. Gejala yang paling menonjol dari kelelahan mental adalah rasa bosan dan jenuh. Next slide. Berikut adalah hasil penelitian sarapan pada mahasiswa D3 akuntansi. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patrick Ruby Bongkal. Selanjutnya dampak dari sarapan terhadap konsentrasi. Yang pertama itu dari slide sebelumnya telah dikemukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metode dan teknik pengumpulan data. Maka dalam bab ini akan membahas pengaruh sarapan terhadap konsentrasi mahasiswa D3 akuntansi 2021 berdasarkan hasil penelitian yang ditulis dan yang dilakukan. Dari hasil yang menunjukkan bahwa 12 responden atau 41% yang sarapan, sebanyak 10 responden berkonsentrasi saat di kelas dan dapat menangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh dosen, sedangkan sebanyak 2 responden tidak berkonsentrasi karena banyak faktor, salah satunya mengantuk. Dari 17 responden yang jarang sarapan dan tidak sarapan, hanya sebanyak 5 responden yang berkonsentrasi saat di kelas. Sisanya sebanyak 12 responden mengaku tidak berkonsentrasi di kelas karena lapar. Hal ini menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar dalam kelas, sehingga perhatian mahasiswa yang teralihkan oleh rasa lapar dan mengantuk sehingga tidak dapat menangkap materi yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang sarapan lebih berkonsentrasi dan dapat menangkap materi yang diberikan oleh dosen lebih baik di dalam kelas dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak sarapan.
Sarannya di sini bagi dosen hendaknya memperhatikan perilaku mahasiswa di kelas dengan seksama agar mahasiswa konsentrasi dalam belajar dan yang tidak konsentrasi dapat diketahui. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan sarapan yang dikonsumsi oleh anak, yaitu memberikan makanan yang sehat dan seimbang, membiasakan anak untuk selalu mengonsumsi sarapan agar keadaan tubuh menjadi fit dan saat beraktivitas di pagi hari. Tubuh dan otak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang terakhir ada bagi mahasiswa hendaknya mengonsumsi sarapan yang sehat dan seimbang sebelum beraktivitas di pagi hari, sehingga mengonsumsi makanan tersebut, konsentrasi belajar pun dapat ditingkatkan tanpa harus memikirkan perut yang kosong. Terima kasih.